Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini akan kami beri judul Sedia Belajar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Popol bicara tentang belajar, itu sebenarnya suatu sikap hidup atau pola hidup atau kemauan atau apa Pak Pol sebenarnya? Belajar sebetulnya mempunyai arti yang luas ya Pak Gunawan. Namun bisa kita katakan belajar itu sendiri sebetulnya adalah penambahan pengetahuan. Jadi sesuatu yang belum kita ketahui, kemudian kita ketahui setelah melewati proses yang kita sebut belajar. Jadi tidak harus di sekolah gitu Pak ya? Tidak. Jadi belajar itu bisa terjadi dimanapun. Iya. Dan itu sejak dini rupanya orang atau seorang balita pun harus sudah mulai belajar gitu Pak. Betul. Jadi sikap yang memang baik adalah sikap yang bersedia belajar. Dan yang pada kali ini kita akan ungkit adalah bahwa untuk bisa hidup sehat kita perlu mempunyai kesediaan untuk belajar. Nah, otomatis yang saya maksud di sini bukan belajar dalam lingkup akademik di sekolah, tapi belajar dalam pengalaman hidup. Apa yang harus kita timba dari peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, apa yang Tuhan ajarkan yang mesti kita lihat dan kita terima. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan kita fokuskan Pak Gunawan. Kalau begitu pengertian sehat juga bukan hanya terbatas pada sehat secara fisik Pak ya? Betul sekali. Sehat di sini adalah sehat secara jiwani, sehat secara rohani. Nah, saya kira kalau kita bisa mengembangkan sikap bersedia belajar dalam hidup ini, kita akan bisa mengarungi kehidupan ini dengan lebih baik lah dibandingkan dengan orang yang tidak bersedia belajar dalam hidup ini karena menganggap yang dia ketahui sudah paling benar dan tidak ada lagi tempat buat dia bertumbuh atau belajar dari orang lain. Nah, itu sikap yang saya kira akan membenturkan dia dengan tembok-tembok kehidupan ini. Terus terang kan sebagian besar kita sebenarnya ya mau aja belajar gitu Pak Paul. Kadang-kadang timbul hasrat yang kuat untuk belajar gitu. Tetapi faktanya dengan berjalannya waktu itu cuma sekedar cita-cita aja. Itu kok bisa gitu, kenapa Pak? Ada dua sifat dalam belajar yang perlu kita ketahui Pak Gunawan. Dua sifat ini sebetulnya saling bertentangan. Nah, inilah yang jarang kita perhatikan. Sifat pertama adalah belajar itu mengisi rasa ingin tahu kita. Nah, kita adalah makhluk rasional. Dan sebagai makhluk rasional, kita ingin tahu hal-hal yang belum kita ketahui. Belajar dalam pengertian ini memang memenuhi keinginan tahuan kita itu. Dan belajar dalam hal ini sesuai dengan kodrat kita, sesuai dengan sifat kita. Tapi belajar mempunyai satu sisi yang lain. Nah, ini yang kita mesti pahami. Sisi yang lainnya adalah belajar itu sebetulnya menuntut perubahan pada diri kita. Maka dikatakan bahwa belajar belum terjadi jika perubahan belum terjadi. Jadi sekali lagi saya ulang, belajar belum terjadi jikalau perubahan belum terjadi. Dengan kata lain, tujuan belajar ialah perubahan. Baik itu perubahan dalam pemikiran kita, perasaan kita, atau dalam hal perilaku. Jadi misalnya, gara-gara kita belajar, nah maka sekarang kita tahu bagaimana berinteraksi dengan orang dengan lebih santun. Misalnya, atau gara-gara kita belajar, kita tahu bahwa angin itu bergerak dari tekanan udara, ya. Nah, gara-gara kita belajar, kita tahu bahwa matahari itu
sebetulnya adalah benda yang sangat besar sekali dan kita itu adalah di bumi tempat yang kecil sekali. Nah, jadi perubahan-perubahan itu menyangkut perubahan cara pandang, juga menyangkut perubahan perilaku. Nah, kenapa saya katakan ini adalah sesuatu yang suka? Karena begini, Pak Gunawan. Belajar menuntut perubahan. Dan perubahan adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena perubahan itu mempunyai satu tuntutan, yaitu kita mengubah sesuatu yang telah kita tetapkan untuk diri kita. Sesuatu yang kita telah terbiasa. Nah, untuk mengubah itu biasanya tidak mudah. Iya, tidak mudahnya itu karena seringkali ini Pak Paul, menyakitkan kita gitu loh Pak Paul. Saya merasa sakit itu untuk berubah. Atau kita berpikiran, oh gini aja enggak apa-apa kok, kenapa harus berubah? Tepat sekali. Seorang kawan saya, seorang ahli manajemen ya, dia berkata, di dunia manajemen ada satu moto ya, yaitu sukses adalah guru yang buruk. Dalam pengertian, kita cenderung bersandar pada sukses di masa lampau dan menganggap karena saya sukses dengan cara itu di masa lampau, maka saya bisa menggunakan cara yang sama sekarang dan di kemudian hari dan pasti berhasil. Nah, maka kesuksesan itu bisa menjebak kita karena cara kita yang dulu belum tentu cocok untuk sekarang ataupun nanti. Maka saya kira kalau kita terbiasa dengan diri kita dan kita anggap ini sesuatu yang sangat-sangat baik untuk kita, meskipun sebetulnya dampaknya tidak baik, kita lebih susah untuk berubah. Nah, salah satu hal kenapa kok berubah itu susah Pak Gunawan, karena gini nih. Berubah menuntut kita untuk mengakui bahwa cara kita yang dulu itu kurang efektif, kurang tepat, kurang pas, kurang baik. Alias, kita mesti memperbaikinya. Nah, kita adalah makhluk yang tidak senang dipersalahkan. Kita tidak senang mengakui bahwa cara kita itu keliru. Kita ingin membenarkan diri. Itulah yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Sejak pertama, Adam dan Hawa sudah berkelit dari tanggung jawab mereka. Bukan salah saya, tapi salah Adam kepada Hawa, Hawa kepada ular. Begitu. Jadi memang kita adalah makhluk yang ingin benar. Nah, karena kita ingin benar, perubahan menjadi sesuatu yang sulit kita lakukan. Nah, apakah ada suatu pola atau cara itu supaya kita bisa atau mau dengan sungguh-sungguh itu berubah, Pak? Ada beberapa hal, Pak Gunawan, untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Dalam pengertian, kita berani berubah. Yang pertama adalah lingkungan di mana kita belajar mesti kondusif. Dalam pengertian lingkungan itu mengembalikan tanggung jawab belajar pada si individu. Nah, kadangkala yang terjadi adalah dalam suasana belajar yang kita jalani, kita tidak mempunyai kebebasan. Karena kita tidak mempunyai kebebasan, maka kita cenderung mengikuti apa yang telah digariskan. Nah, mengikuti apa yang telah digariskan sebetulnya adalah bukan belajar. Hanyalah transfer informasi dari satu orang kepada orang yang lainnya. Sedangkan tujuan belajar itu sendiri tidak tercapai. Prosesnya memang ya terjalin, yaitu proses penambahan ilmu atau pengetahuan. Tapi tujuan akhir belajar, yaitu perubahan tidak terjadi. Karena seseorang tidak diberikan kebebasan untuk berpikir, untuk bertanya. Saya berikan contoh Pak Gunawan, yaitu tentang Ayub. Dan juga ini sebetulnya juga dialami oleh para hamba Tuhan lainnya yang kita tahu di Alkitab. Tuhan memberikan kesempatan kepada Ayub untuk bertanya. Kenapa kok kemalangan menimpa saya? Apa salah saya? Berapa besar dosa saya? Itu semua adalah kata-kata Ayub kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk berpikir, untuk bertanya, belajar menjadi tanggung jawab kita.
kalau kita tidak diberikan kesempatan untuk berpikir ataupun bertanya, kita tidak lagi belajar. Sebab tanggung jawab belajar itu tidak ada pada diri kita. Yaitu tanggung jawab belajar ada pada si pendidiknya itu sendiri. Jadi penting sekali kita mengalihkan tanggung jawab itu kepada si anak didik. Bahwa ini adalah apa yang engkau harus cari, engkau harus temukan. Dan saya kira ini yang penting ya, supaya kita bisa belajar sehingga kita lebih mudah berubah. Saya berikan contoh yang lain yang sering terjadi Pak Gunawan, yaitu banyak anak-anak yang susah dewasa. Karena keputusan-keputusan sudah diambilkan oleh orang tuanya. Sudah digariskan oleh orang tuanya. Hidup itu benar-benar tidak lagi mempunyai tuntutan untuk memilih, untuk berpikir, untuk memutuskan. Karena hidup itu sudah ditetapkan oleh orang tua. Nah, si anak tidak bisa berubah atau susah sekali untuk berubah. Karena apa? Dia tidak pernah memikul tanggung jawab itu untuk belajar. Jadi sekali lagi, untuk bisa kita menciptakan suasana belajar, nah kita perlu menciptakan situasi ya yang bebas sehingga orang bisa merdeka untuk berpikir dan untuk bertanya. Ya, kadang-kadang waktu atau kesempatan itu sebenarnya ada gitu Pak Paul ya. Hanya kita juga punya kecenderungan untuk mengambil jalan pintasnya itu supaya cepat. Seperti tadi Pak Paul katakan anak itu. Tadinya kita beri kesempatan gitu. Tapi kok lama sekali dia memutuskan. Lalu kita sebagai orang tua atau mungkin anak juga berkata ngambil jalan pintas, terus apa-apalah. Atau kita sebaliknya, kita sebagai orang tua berkata, ikuti saya aja lah, masih betul. Itu kan jalan pintas itu Pak Paul. Betul. Jalan pintas memang memberikan kita solusi. Tapi kita lupa bahwa solusi itu sementara. Bukan permanen. Nah, yang lebih baik adalah memang mengelimpahkan tanggung jawab itu pada si anak. Nah, ini bisa kita terapkan dalam segala relasi sebetulnya. Tanggung jawab itu diberikan kembali kepada orang-orangnya. Sehingga terjadilah perubahan yang diinginkan. Salah satu contoh yang saya juga sering lihat. Pada perusahaan-perusahaan yang besar, ya, yang profesional. Yang dilakukan adalah saham dijual kepada para karyawan. Sehingga mereka tidak lagi menjadi karyawan, meskipun status tetap karyawan, tapi mereka adalah pemilik. Karena mereka adalah pemegang saham. Dengan kata lain, ini bukan perusahaan engkau, ini perusahaan kita bersama. Nah, waktu seseorang menyadari ini adalah perusahaan kita bersama, maka dia akan lebih termotivasi berubah. Artinya, memberikan semaksimal mungkin. Nah, jadi dalam segala hal ini bisa kita terapkan. Contoh yang lebih klasik adalah di gereja. Kadang-kadang kita nggak gitu nyaman dengan perdebatan atau pertanyaan. Kita kadang-kadang cenderung untuk menggariskan dengan kaku, inilah jalurnya, di luar jalur ini berarti engkau sesat. Di luar jalur ini berarti kau memberontak kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, orang-orang itu tidak akan belajar. Tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang diminta oleh Tuhan juga. Karena memang tidak pernah mempunyai tanggung jawab untuk itu. Iya. Selain itu Pak Paul ya, selain hal yang tadi kita katakan bahwa lingkungan itu harus mendukung, itu kan di luar diri kita. Apakah ada sesuatu yang harus terjadi di dalam diri kita sendiri gitu kalau kita mau belajar? Saya kira kalau kitanya sendiri mau belajar, memang harus ada kesadaran bahwa kita perlu dan harus berubah. Jadi dalam dirinya itu sendiri memang harus ada kesadaran itu Pak Gunawan. Kalau kitanya sudah mempunyai sikap, saya tak perlu dan saya nggak usah berubah atau belajar, tidak mungkin kita belajar. Maka dapat kita katakan bahwa orang yang belajar, orang yang rendah hati. Begitu. Nah, kadang-kadang ini yang kita temukan juga Pak Gunawan. Ada orang yang seolah-olah belajar. Tapi sesungguhnya dia hanyalah mengumpulkan data untuk mengkonfirmasikan pendiriannya. Dia tidak bersedia belajar hal yang berlawanan dengan pendiriannya atau keyakinannya. Dia selalu hanya mengumpulkan informasi-informasi yang hanya mendukung keyakinannya itu.
Nah, orang ini ya hanya akan berkembang secara sempit, tapi tidak akan luas. Nah, orang yang luas adalah orang yang bersedia belajar dari segala pihak. Kalau saya terapkan dalam konteks keluarga misalnya, bukankah kalau kita sudah mengembangkan praduga atau konsep bahwa pasangan kita ini orangnya nggak sensitif misalnya, kita cenderung mencari data-data tambahan untuk mengonfirmasi bahwa dia orangnya nggak sensitif. Dengan kata lain, hal-hal lain yang bisa mendukung bahwa dia itu sebetulnya orangnya kok bisa baik juga, bisa sensitif, itu cenderung kita abaikan. Yang kita fokuskan adalah, dia ini memang orangnya kurang sensitif. Data-data yang mendukung itulah yang kita lebih perhatikan. Nah, sekali lagi, kitanya juga nggak berubah di situ. Iya, yang saya alami itu Pak Bayu, kalau saya itu memang membutuhkan sesuatu itu untuk berubah, semangat saya itu besar di situ. Saya mau belajar, ingin tahunya itu lebih besar. Tapi kalau sesuatu yang diajarkan atau sesuatu yang terjadi di lingkungan kita itu tidak terlalu saya butuh itu untuk diri saya gitu. Mungkin orang lain butuh, tapi saya tidak. Itu lalu jadi saya tidak bersemangat itu. Karena memang begitu. Begitu Pak Gunawan. Jadi belajar itu berkaitan juga dengan kebutuhan kita. Yang tadi Pak Gunawan sudah singgung. Kalau kita memang mempunyai kebutuhan untuk hal tersebut, kita lebih memang terbuka untuk mempelajarinya. Ya, kalau kita nggak merasakan kebutuhan itu, kita nggak terbuka untuk belajar. Ini yang terjadi dalam gereja juga Pak Gunawan, yaitu saya kira hampir semua gembala sidang atau hamba Tuhan berharap bahwa jemaat itu bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, cintanya akan Tuhan, dan sebagainya. Nah, bagaimana membuat jemaat itu bertumbuh dalam pengetahuannya akan Tuhan dan cintanya akan Tuhan? Kadang-kadang sulit. Sulitnya adalah sebab ada orang-orang yang nggak merasakan hal tersebut sebagai kebutuhannya. Dia nggak merasa dia harus bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan yang sudah dia tahu cukup. Ada orang yang berkata, saya tahu isi Alkitab depan sampai belakang. Yang dia maksud adalah dia tahu cerita-cerita yang umum yang tercatat di Alkitab. Itu yang dia maksud sebetulnya. Tapi dia, saya yakin, nggak tahu Alkitab dengan mendetail sebetulnya. Belum tentu ya. Atau cinta kepada Tuhan. Banyak orang yang juga beranggapan, yang penting saya hidup baik, ya cukup lah. Apa sih gunanya cinta-cinta kepada Tuhan? Nggak merasakan kebutuhan itu. Maka untuk seseorang mencintai Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, dia mesti melihat kebutuhan itu dulu. Baru dia akan bertindak ke sana. Iya, jadi memang masalahnya buat saya itu di situ Pak. Bagaimana menumbuhkan rasa atau rasa kebutuhan di dalam diri saya gitu. Kadang-kadang butuh stimuler dari orang lain gitu, yang menunjukkan kamu butuh ini. Lalu saya tuh tersadar, iya saya butuh. Nah baru gitu Pak. Nah, ini kita masuk ke hal yang berikutnya Pak Gunawan, yaitu selain kebutuhan, ada satu faktor yang juga bisa menstimulasi kita untuk mau belajar. Yakni, kita bukannya digerakkan oleh kebutuhan, tapi digerakkan oleh inspirasi. Nah, untuk kita berubah, kita mesti melihat bahwa yang mendidik kita itu, atau yang mengajar kita itu, telah memberikan contoh hidup. Nah, contoh hidup yang langsung itu bisa menjadi inspirasi buat kita. Misalnya, saya kira Ibu Teresia atau mendiang Ibu Teresia tidak akan sukses pergi kemana-mana untuk mengajak orang-orang terlibat dalam pelayanan kepada kaum papa dan kaum miskin di India. Kalau dianya sendiri tidak terlibat di situ. Jadi, seorang Ibu Teresia lah yang baru bisa mendorong orang untuk terlibat dalam pelayanan kepada kaum miskin. Kalau dianya hidup dalam kekayaan, tidak pernah bersentuhan dengan orang miskin, terus kemudian mendorong orang-orang untuk terlibat dalam pelayanan seperti itu, tidak akan berhasil. Jadi diperlukan sekali contoh.
Contoh di mana orang itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Nah, inspirasi seperti itulah yang akan membakar orang untuk bertindak sesuai dengan si pengajar itu. Ya, dalam hal ini saya pikir memang Tuhan Yesus itu menjadi inspirator kita yang terbesar gitu Pak ya. Tepat sekali Pak Gunawan. Nah, ini yang akan saya kutip Pak Gunawan sebagai pengakhir dari apa yang kita bahas ini. Firman Tuhan di Filipi pasal 2, mulai dari ayat 6 ini saya akan bacakan sampai kira-kira ayat 10. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan harus menjadi manusia, Pak Gunawan. Ini adalah doktrin Kristiani yang sangat-sangat pokok sekali. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan harus menjadi manusia? Sebab Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyangkal diri dan memikul salib kalau hendak mengikut Dia. Menyangkal diri artinya mengatakan kepada diri bahwa yang kita minta, yang kita inginkan, yang kita anggap itu baik dan penting, kita kesampingkan demi Tuhan. Demi Tuhan. Memikul salib artinya bersedia menderita waktu kita mengikut Tuhan. Nah, Tuhan sukar sekali meyakinkan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib kalau Tuhan tetap di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Tapi, waktu dia mengatakan, barang siapa hendak mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nah, dia mengatakan itu bukan di sorga, dia mengatakan itu sebagai seorang manusia. Dan akhirnya Tuhan mencontohkan langsung. Dia sendiri menyangkal diri. Bahkan dikatakan di Alkitab, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia kesampingkan. Dia berani tinggalkan sorga yang begitu mulia. Menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba, bahkan akhirnya mati di kayu salib. Jadi dia memberikan contoh langsung bahwa dia sebagai Allah menyangkal dirinya dan dia memikul salibnya. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita. Maka waktu kita belajar itu, kita nggak hanya memperoleh pengetahuan secara intelektual, tapi kita melihat kehidupan langsung Allah menjadi manusia, mati buat kita, menderita buat kita. Nah, kita pun jadinya terdorong mau berbuat yang sama buat Tuhan. Ya, apakah itu punya dampak langsung terhadap para rasul itu? Ada Pak Gunawan, dan pada banyak orang-orang lainnya juga. Contohnya adalah para murid ya. Kita tahu mereka itu bukanlah orang-orang pemberani, sama seperti kita. Para murid Tuhan itu ya penakut. Tahunya dari mana? Sebelum Tuhan disalibkan, mereka berkata, mereka bersedia mati dengan Tuhan. Tatkala Tuhan ditangkap di Taman Getsemani, mereka lari kocar-kacir. Saya kira itulah kita juga. Dalam keadaan tenang dan tentram, kita berani ya. Tapi dalam keadaan krisis, di mana bahaya mengancam nyawa kita, mungkin harus kita pertaruhkan, kita gentar. Tapi apa yang terjadi dengan para murid ini? Setelah Tuhan naik ke surga, semua kecuali satu, yakni Yohanes, semua mati syahid. Semua mati. Dan dicatat di dalam tradisi adalah tulisan-tulisan yang di luar Alkitab ya. Contoh tentang Petrus. Yaitu waktu dia hendak disalib oleh Raja Nero, dia menolak untuk disalib berdiri. Dia berkata, saya tidak layak disalib berdiri seperti Tuhanku. Dan dia minta dia disalib terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Untuk apa? Untuk menunjukkan
Dia adalah hamba, dia tidak layak mati seperti Tuhannya. Nah, ini yang kita lihat adalah Petrus telah belajar. Tapi nggak mungkin Petrus belajar seperti ini kalau Tuhan di sorga dan menyuruh dia berkorban seperti itu. Dia melihat Tuhannya mati, disalib. Dan itulah yang menjadi inspirasi buat dia belajar. Ya, memang kita sejak kecil terbiasa dengan belajar dengan melihat. Itu jauh lebih gampang, Pak Paul, daripada cuma dengar kata-kata gitu. Betul. Kita melihat, kita jadinya lebih tahu ya, lebih jelas. Dan kita tahu ini bisa dilakukan. Namun yang penting juga adalah inspirasi itu. Maka siapa yang hendak menjadi pendidik harus menjadi pelaku dari ajarannya itu. Maka firman Tuhan berkata juga adalah, ya kalau orang hanya mendengarkan, tidak melakukan, dia seperti orang yang bercermin, kemudian dia tinggalkan cerminnya, dia lupa wajahnya apa. Harus menjadi pelaku firman. Jadi itu yang Tuhan inginkan dari kita pula. Maka sebagai catatan aja Pak Gunawan, saya bisa katakan begini nih. Kita sedikit banyak bisa menilai gereja ini seperti apa, jemaatnya seperti apa, dari hamba Tuhannya. Sebab saya melihat, kalau hamba Tuhannya hidup benar-benar sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan, jemaatnya lebih akan ikut. Kalau hamba Tuhan yang nggak pusing dengan Tuhan, hidup sembarangan, jemaatnya ikut-ikutan. Jadi benar-benar kita melihat gembala seperti apa, dombanya seperti apa. Jadi gembala akan percuma, akan kesusahan juga mengajarkan kebenaran Tuhan kalau dia sendiri nggak hidup seperti itu. Nah, kita semua adalah juga gembala-gembala. Dalam pengertian, kita menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Maka pengajaran kita, kesaksian kita hanya akan jelas dan dilihat orang kalau memang hidup kita sesuai. Barulah orang akan belajar dari kita. Ya, terutama di dalam rumah sendiri, Pak Paul ya. Betul. Di mana anak-anak kita itu melihat kita sehari-hari itu. Jadi untuk mendorong mereka belajar, saya pikir bukan cuma menciptakan kondisi yang kondusif di rumah itu, tapi juga mereka butuh keteladanan dari hidup kita sebagai orang tua. Ya. Betul. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Paul. Ini suatu perbincangan yang pasti menarik dan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan para pendengar yang setia, kami ucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sedia belajar sebagai suatu sikap hidup yang sehat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran pertanyaan